mahasiswa semua ya? Atau mantan mahasiswa juga ada? Mudah-mudahan kehadiran saudara, semuanya yang ada di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan niatnya hanya satu, thalabul ilm. Mudah-mudahan kita semua nanti setelah pulang dari acara ini semakin memantapkan iman kita dan semakin mengembangkan Islam di tempat yang gersang dari iman keislaman sebagaimana yang Anda ketahui di negeri Sakura ini. Saudara-saudara, saya mohon maaf mungkin suara saya tidak begitu fit karena saya terkena radang sekarang. Jadi kurang begitu nyaman kalau saya bicara secara lantang. Tema hari ini sebagaimana yang tadi diumumkan sebetulnya berat bagi saya. Karena tema ini begitu kompleks, begitu rigid, dan tentu saja ini harus membuka banyak dokumen. Dan kita tentu saja yang hadir di sini seharusnya, ini dalam tanda kutip, seharusnya memiliki bacaan yang terkait dengan tema itu sebelum datang ke sini. Tapi mudah-mudahan ada yang pernah baca berkaitan dengan hadis apapun referensi yang dibaca. Baik itu sifatnya biografi ataupun literatur-literatur yang sifatnya non-biografi. Saudara-saudara, berkaitan dengan Islam sebagai agama yang kita sebut sebagai risalah terakhir, agama yang kita peluk ini memang betul-betul kaya referensi. Kita patokannya kalau bicara mengenai Islam itu rujukannya dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Bicara Al-Quran saja tidak cukup hanya kita mengutip ayat demi ayat. Bicara Al-Quran saja itu bicara mengenai skripnya, bicara mengenai ortografi. Kalau saya mengatakan ortografi, kira-kira ada yang belum paham tidak? Ortografi itu saya ambil contoh begini. Kalau kita di Indonesia, karena kita dulu dijajah oleh Belanda, ya, cara menulis kata buku itu pakai B-O-E-K-O-E, betul tidak? Nah, tapi bukan dibaca buekoe, tapi dibaca buku. Kemudian setelah berkembang kebahasaan kita, cara penulisan kata buku itu B-U-K-U. Itu yang berlaku di Indonesia. Cara pelafalannya pun, ini baru pendekatan ortografi ya. Cara pelafalannya pun kita mengikuti tradisi Belanda. Makanya A, B, C, D, E. Sementara kalau di kalangan masyarakat Malaysia, mereka tidak mengenal istilah O-E itu tidak mengenal. B-U-K-U. Dibaca buku. Dan cara melafalkan huruf-hurufnya, alfabetnya bukan A, B, C, D, tapi A, B, C, D. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan kajian skrip, kajian mengenai ortografinya, cara penulisan dan sebagainya. Nah, penulisan Al-Quran maupun penulisan hadis pada awalnya juga terkait dengan persoalan ini. Anda bayangkan enggak bahwa awalnya Quran maupun penulisan hadis itu tidak mengenal namanya titik-titik itu. Pernah bayangkan tidak? Kalau yang kita tahu sekarang, kalau membaca Al-Quran atau membaca hadis, itu ada fathah kasroh dhamma tidak? Ada, supaya orang bisa gampang membunyikannya. Tapi kalau orang itu sudah fasih untuk melafalkan teks-teks Arab, tidak perlu fathah kasroh dhamma. Tapi cukup dengan dibantu dengan titik-titik itu saja. Ini yang disebut sebagai Arab gundul. Tapi yang generasi lebih awal, itu jangankan fathah kasroh dhamma. Titik-titik itu tidak ada. Kalau titik-titik tidak ada, ini bukan hanya sekedar Arab gundul, itu Arab buta. Saya menggunakan istilah ini supaya Anda bisa paham. Kalau ada fathah kasroh dhamma, ini gampang. Dibaca A, dibaca I, dibaca U. Misalnya huruf alif, kaf, ta, ba. Ini dibaca apa? Uktub atau dibaca aktub.
Kalau dibaca uktub artinya tulislah. Tapi kalau dibaca aktub atau aktubu, itu artinya saya sedang menulis. Padahal huruf-hurufnya sama. Tapi kalau dilafalkan berbeda. Karena pelafalan berbeda, makna berbeda. Ya. Nah, jangankan fathah kasroh dhamma. Kalau titik-titiknya tidak ada, kira-kira pesantren yang sekarang bisa baca tidak? Sangat susah membacanya. Karena yang mereka tahu hanya Arab gundul. Ini bukan Arab gundul, Arab buta. Tapi orang Arab lebih tahu. Karena memang bahasa mereka. Nah, coba bayangkan. Generasi kita, generasi awal itu sangat begitu paham mengenai hal seperti ini. Sehingga nanti kalau bicara hadis, tentu saja tidak lupa berkaitan dengan persoalan yang saya perbincangkan tadi. Kembali pada persoalan yang awal saya perbincangkan. Bahwa kita ini berpatokan pada yang namanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sahihnya betul-betul sahih kuadrat. Artinya tidak perlu didiskusikan. Kalaupun didiskusikan dalam level akademik. Tapi kalau dalam tingkatan awam sudah nggak ada masalah lagi. Jadi kalau ada orang misalnya, atau ustadz misalnya, mengutip ayat Quran bunyinya begini, begini, dan begitu. Semua yang mendengar pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Siapapun, mau syekh, siapapun, pasti akan mengatakan iya, itu ayat Al-Quran. Tapi kalau bicara mengenai hadis, nah itu baru persoalan. Kenapa? Karena hadis itu tidak sekedar apa yang termaktub dalam bentuk buku. Tapi referensinya itu melimpah ruah. Dan patut menjadi catatan ya. Tidak ada agama di muka bumi ini yang mencatat ribuan hadis. Dan hadis-hadis itu sampai sekarang masih dapat kita nikmati. Baik hadis-hadis itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang maudhu. Tahu maudhu? Palsu. Palsu pun itu kita tidak buang. Palsu pun itu masih dapat kita baca, kita akses, tapi kita tahu bahwa itu hadis palsu. Dan para ulama mengkajinya dalam bentuk penelitian berupa buku, supaya orang yang datang kemudian tahu, oh ini hadis palsu dan ini hadis sahih. Artinya mulai dari yang palsu sampai yang mutawatir sampai yang sahih sekalipun, semua dokumen itu ada. Dan yang berisi berkaitan dengan hadis itu, mulai dari Nabi mau tidur sampai bangun tidur, dalam keseluruhan hidup beliau, semua terdokumentasi. Yang paling sederhana saja, apa sih untungnya kita persoalkan memegang benda yang akan kita minum dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan? Itu kan sesuatu yang sepele sebetulnya bagi setiap orang untuk era modern sekarang. Itu kan hanya soal memegang air minum, masa harus dipersoalkan ini benar atau tidak. Tapi karena kita ini mengikuti contoh, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka itu pun dipersoalkan. Nabi karena memberikan contoh pegang air minum dengan tangan kanan, maka kita pakai tangan kanan. Melangkahkan kaki ke masjid juga begitu. Semua terdokumentasi. Nah, bagaimana cara para ulama kita berbicara mengenai hadis? Untuk yang paling sederhana, supaya kita semua sama-sama paham ya. Kita tahu nggak yang namanya Sahih Bukhari? Tahu tidak? Tahu ya. Tapi apakah nama judul buku yang ditulis oleh Imam Bukhari itu apakah Sahih Bukhari? Ada yang tahu? Sahih Al-Bukhari panjang. Maksudnya apa itu? Nama yang populer itu disebut Sahih Al-Bukhari. Tapi nama judul yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari itu panjang banget. Panjang sekali. Al-Jami' As-Sahih Al-Mustad Al-Mukhtasar. Jadi judulnya itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa
sunnah wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul panjangnya. Jadi, tapi karena kita ini lebih gampang mengenalnya, cukup ditulis Sahih Al-Bukhari. Tapi dari situ kita bisa melihat Al-Jami' itu maksudnya apa? Itu kumpulan yang amat luas. Dokumen yang dikumpulkan oleh beliau itu amat luas. Sahih dibatasi yang betul-betul valid kalau bahasa kita. Valid dalam hal apanya? Valid dalam hal dua bentuk, yakni sanadnya dan matannya, yang betul-betul memenuhi kriteria standar kebenaran penerimaan hadis. Disebut musnad karena ini merupakan sebuah informasi. Hadis itu kan sebetulnya merupakan informasi ya. Tetapi informasi ini kan kita tidak pernah ketemu langsung dengan Nabi. Tapi ada orang-orang yang meriwayatkan mulai dari generasi penyusun kitab hadis sampai generasi sahabat dan merujuk kepada Nabi. Itulah yang kemudian disebut sebagai isnad, mata rantai atau sanad. Mata rantai dari si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Dan mukhtasar, kalau mukhtasar itu artinya ringkasan. Jadi yang diringkas oleh Imam Al-Bukhari itu sudah merupakan ringkasan dari beberapa hadis yang tidak terdokumentasi dalam Al-Bukhari. Kalau begitu kesimpulannya, apakah yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah semua hadis yang ada atau memang ada hadis-hadis yang lain di selain di Al-Bukhari? Masih ada lagi. Cuma Imam Bukhari menyebutkannya ke beberapa yang dianggap sebagai sahih menurut kacamata riset beliau. Dan sekali lagi itu berkaitan dengan sunan-sunannya, istilahnya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa yang beliau contohkan, dan juga berkaitan dengan wa ayyamihi, keseharian beliau. Jadi bisa dikatakan ada biografi di dalamnya Sahih Bukhari itu, meskipun tidak secara utuh, tapi berkaitan dengan biografi secara lengkapnya itu ditulis oleh Ibnu Ishaq. Namun yang berkaitan dengan hadis saja ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini salah satu keistimewaan tradisi yang ada di Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah itu menyebut siapa penyusunnya itu mesti ada silsilahnya dari siapa. Kalau hadis kan dari si A, dari si B, dari si C, dari si D dan seterusnya. Tapi bukan sanad keilmuan. Kalau yang tadi saya sebutkan itu sanad keilmuan ya, yang si A, si B, si C dari mana, mengambilnya dari mana. Tapi dia keturunan siapa itu juga disebutkan, harus tahu. Itu tradisi Timur Tengah. Makanya namanya Imam Al-Bukhari itu sebetulnya bukan Bukhari namanya. Kalau kita kan sebutannya ini hadisnya siapa? Imam Bukhari. Padahal Bukhari itu bukan namanya. Itu asal dari beliau ditempatkan. Artinya ya asalnya dari mana? Nama aslinya adalah siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah asalnya dia. Dan perawi-perawi hadis pun, satu hadis itu ada penyebutan nama si A, nama si B, nama si C. Nama si A itu dia kunyahnya apa? Kualifikasi orangnya seperti apa? Si B juga begitu. Semua dijelaskan di dalam dokumen-dokumen kitab Ruwah Al-Hadis. Tahu kira-kira Ruwah Al-Hadis itu apa? Semacam biografinya masing-masing orang. Jadi kalau misalnya Pak Harun yang ada di sini ya, kita harus tahu Pak Harun itu siapa, anaknya siapa, kemudian mbahnya siapa, mbahnya itu siapa, dia lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, belum meninggal maksudnya, lahirnya tahun berapa, sampai pada kehidupan detail beliau, pernah berdusta atau tidak, semua tercatat rapi. Kita bisa baca itu, banyak kitab berkaitan dengan hal itu.
Jadi satu orang saja, dia dari siapa tercatat. Dia keturunan siapa tercatat. Nabi Muhammad pun yang membawa risalah Islam sendiri, itu dia keturunan siapa tercatat. Jadi Nabi Muhammad dicatat di dalam kitab-kitab. Misalnya Tarikh Tobari saja, ditulis oleh Imam Tobari, nama kerennya itu. Disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Ismail bin, mesti tahu. Kalau nggak tahu ya kebacut. Jadi kalau sudah Ismail bin Ibrahim, saudara kita yang bukan muslim pun tahu siapa itu Ismail. Tapi tidak disebut Ismail, disebut Yishmael. Yishmael bin Avraham bin Terah bin Nahor bin Seruk bin Ra'u bin Pelek bin Eber bin Shela bin Arpakshad bin Shem bin Noah. Maka dulu ada kan bin Peter Pan? Nah, bin Noah. Nah, karena Noah itu bahasa Ibraninya. Kalau Arabnya Nuh. Jadi orang saja dia itu harus tahu keturunan siapa. Ilmu yang dia dapat, dia dari siapa. Itu cara berpikir masyarakat Semit. Khususnya masyarakat Arab juga begitu. Jadi kalau guyonan saja, kalau kita ketemu sama orang Arab gitu, kamu anaknya siapa? Pasti dia tahu. Dia anaknya si A, si B, si C. Minimal 4, 5 ke atas. Kalau dia nggak bisa menyebutkan, ini bukan Arab, tapi Arab Patinggena. Jadi dia harus bisa tahu, sebab itu lacakannya sampai ke atas. Ini belum bicara mengenai informasi hadisnya loh. Ini baru bicara mengenai siapa dia. Siapa kamu. Siapa kamunya itu, kamu keturunan siapa, itu harus jelas. Siapa kamunya, kamu dapat ilmu dari siapa, itu harus jelas. Sampai segitu dalam persoalan hadis. Makanya hadis yang kita dapatkan itu luar biasa banyaknya. Dan akan terseleksi mana yang benar, mana yang tidak benar. Persoalan masalah rumah tangga saja, rumah tangganya Nabi, itu ada 157 hadis. Persoalan masalah iman, dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya itu aja 57 hadis. Coba, itu belum bicara koleksi hadis yang lain. Yang kita tahu kan ada 6 kutubus sittah. Urutan pertama Sahih Bukhari. Kedua Sahih Muslim. Kemudian apa lagi? Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Kemudian Sunan Nasa'i. 6 itu saja, ini masih belum cukup. Ini yang populer. Yang lebih populer dari antara yang populer itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang lain-lain masih ada. Masih banyak ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Wah, itu kalau dibandingkan antara ahli hadis dengan ahli Quran, itu memang lebih rigid orang yang ahli hadis. Jadi kalau ahli Quran lebih gampang. Tapi kalau ahli hadis itu pasti menguasai Quran. Kenapa? Ini ilmu yang agak berat dibanding Quran. Quran aja berat atau gampang? Berat. Apalagi hadis kayak begitu. Tapi anehnya saudara-saudara, satu figur saya ambil contoh. Imam Bukhari itu hafal, bukan hanya Qurannya yang hafal. Ribuan hadis hafal. Bukan hanya matannya, redaksi hadisnya yang hafal. Sampai sanad-sanadnya pun hafal. Ini dari siapa, baru bicara mengenai bunyi hadisnya. Itu pun hafal. Ini manusia aneh kan? Tapi ingat, Bukhari bukan satu-satunya. Salah satunya. Kalau satu-satunya, kita mengatakan, oh mungkin itu hanya mitologisasi. Tapi ini salah satunya. Kan ada istilah kalau orang modern sekarang, itu sesuatu yang dilebih-lebihkan, itu kan istilahnya glorifikasi, ya kan? Dilebih-lebihkan. Kenapa? Sifatnya hanya personal. Tapi kalau menjadi sebuah data komunal, ini
bukan namanya personifikasi, bukan namanya glorifikasi, tapi merupakan fakta yang sifatnya historis. Dan fakta itu betul. Belum bicara lagi Imam Syafi'i, hafal Quran dan beberapa hadis yang dia koleksi. Dan saudara-saudara, Imam Bukhari dengan imam-imam yang lain, satu dengan yang lain itu saling terkoneksi. Jadi kalau bicara Imam Bukhari, tidak hanya bicara Imam Bukhari saja. Bicara mengenai muridnya yang pernah ketemu dengan dia. Misalnya Imam Muslim, itu muridnya langsung. Berarti saling bisa kontrol. Kamu salah atau tidak, saling bisa kontrol. Kemudian Imam Bukhari muridnya siapa? Muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya koleksi hadis yang disebut Musnad Ahmad. Dan itu ribuan. Dan dia punya murid, punya guru. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab namanya Itu pun ribuan hadis. Imam Syafi'i punya guru, ya. Maaf tadi saya ngomong murid ya. Imam Bukhari punya guru yang namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru yang namanya Imam Malik. Imam Malik punya kitab yang namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i saja sebelum dia menjadi seorang peneliti hadis, dia sudah hafal kitabnya Imam Al-Muwatta. Bukan hanya Quran yang dihafalkan. Kitab Al-Muwatta, sanad hadisnya dihafal, inti hadisnya pun dihafal. Jadi mereka ini saling cross-check. Saling cross-check. Dan Imam Malik muridnya siapa? Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi berguru kepada siapa? Imam Ja'far Shadiq berguru kepada siapa? Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir berguru kepada siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin berguru kepada siapa? Hasan, Husain radhiyallahu anhuma. Kepada siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Berguru kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan ya, sahabat Sayyidina Ali misalnya, apakah dia berdiri sendiri meriwayatkan hadis? Tidak, dia dikontrol dengan sahabat yang lain yang juga menerima hadis. Itu baru generasi sahabat saling bisa kontrol, ada cross check kepada gurunya. Gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridnya para sahabat, ini saling kontrol. Nanti murid-muridnya para sahabat punya murid. Muridnya banyak, satu dengan yang lain saling kontrol, merujuk kepada gurunya. Dan gurunya tidak satu, saudara-saudara. Gurunya itu banyak. Imam Bukhari saja tahu berapa jumlah gurunya. Jumlah gurunya Imam Bukhari itu 1080 guru. Coba bayangkan, Anda gurunya berapa? Hah? Anda gurunya berapa? Ulama kita sejak awal tidak pernah mengatakan kultus guru. Ulama kita, ini persoalan agama ya. Ulama kita, masalah hadis itu kan masalah agama. Masalah periwayatan Quran, dia dari siapa, itu masalah agama. Tidak bisa berguru pada satu guru. Banyak guru. Dan masing-masing guru, jangan Anda bayangkan mereka itu seperti nabi yang maksum. Nah, mereka itu ada kelemahan juga. Makanya saling bisa kontrol satu dengan yang lain. Dan karyanya pun, itu antara murid dengan guru saling nyambung. Saling nyambung. Jadi saudara-saudara, agama kita itu sangat begitu rigid dan begitu kompleks dan semua bisa terdokumentasi dengan rapi. Jadi kalau Anda belajar Sahih Bukhari sekarang, itu kan tentu belajar kepada guru siapa. Guru siapa belajar pada guru siapa. Terus begitu sampai ke atas. Ini yang bahasa awamnya sekarang, orang awam biasanya mengatakan mengaji mangkul. Pernah dengar istilah ini? Nah itu. Tapi mangkulnya itu bukan hanya pada satu orang, tapi banyak. Jadi sekali lagi kalau Anda sekarang ini punya guru, jangan membatasi guru. Siapapun bisa Anda jadikan guru yang menurut Anda pantas dijadikan guru. Tapi jangan kultus guru. Jadi saudara-saudara, hadis itu luar biasa. Dan ada kriterianya. Kriteria itu maksudnya apa? Ada cara bagaimana untuk mengatakan ini betul-betul valid dari Nabi,
atau ada sesuatu yang missing link dari Nabi, atau bagaimana? Nah, itu kemudian para ulama memberikan catatan-catatan. Istilahnya kenapa ini dikatakan mutawatir? Karena diriwayatkan oleh banyak sahabat dan itu semuanya datanya lengkap. Seperti sholat. Sholat subuh itu berapa rakaat? Kenapa kok nggak ada yang sholat subuh 4 rakaat? Hah? Kenapa? Karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan semuanya datanya itu lengkap. Nyambungnya kepada Nabi. Sehingga tidak terjadi khilaf. Tidak terjadi khilaf. Itu masalah jumlah rakaat subuhnya, ya. Tapi dalam hal meletakkan bagaimana posisi tangan itu di ketika takbir, itu ada beberapa riwayat. Nah, kalau di sini mulai terjadi semacam berbagai macam interpretasi. Di situ nanti ada yang menyatakan hadis itu Nabi meletakkan di atas pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang di atas dada, ada yang melepaskan tangan. Nah, waktu saya di Maroko, semua penganut orang-orang Maroko itu kan penganut madhab Hanafi, jadi melepaskan tangan. Ada hadisnya, semua itu ada hadisnya. Cuma masalahnya, kalau ada hadisnya, kemudian takbir Allahu Akbar, ada hadisnya nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada hadisnya, nah itu baru dipersoalkan. Tapi kalau masih senyampang ada hadisnya, jangan bertengkar dalam persoalan itu. Tahu maksudnya bertengkar? Asalkan ada nyambung ke riwayat hadis. Itulah indahnya Islam. Ada sesuatu yang dipahami secara global dan semua sepakat. Ada sesuatu yang dipahami secara detail, ada yang tidak sepakat. Tapi nyambungnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara ringkas begini, kenapa kok ada riwayat Nabi meletakkan tangan kok berbeda-beda posisinya? Kesimpulannya sederhana, Nabi itu mengajarkan supaya kita mana yang dianggap paling mudah, paling nyaman menurut pada zaman itu. Jadi Nabi itu memberikan keluasan. Jadi tidak harus begini terus, atau melepas tangan terus, atau meletakkan tangan di bawah pusat terus. Tidak. Banyak beberapa contoh yang berasal dari Nabi. Makanya kalau Anda pernah ke Cina, orang Cina kalau meletakkan tangan ketika sholat, tangannya di mana? Di bawah pusar. Karena mereka penganut madhab Hanafi. Turki, ada masjid Turki kan? Coba perhatikan tuh kalau mereka sholat. Meletakkan tangan caranya bagaimana? Di bawah pusar. Tapi ada juga di antara kita, kalau sholat Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Jangan disalahkan. Allahu Akbar di atas pusar. Kira-kira itu madhab apa? Syafi'i. Kalau Allahu Akbar melepaskan tangan, madhab Maliki. Jadi disitulah kita diajarkan untuk toleransi sesama muslim asal ada patokan hadisnya. Jadi sekali lagi, perawi-perawi hadis ini nyambung satu dengan yang lain. Ada koneksitas. Kalau kita bayangkan sama seperti kereta api di Tokyo ini, satu dengan yang lain kan terjadi koneksasi kan? Kita bisa membayangkan kayak begitu hadis itu. Jadi riwayatnya itu banyak sekali, dan kalau kita belajar memang harus fokus pada hadis satu kitab ini selesai, kemudian pakai hadis yang kumpulan versi yang lain. Nanti akan menemukan itu benang merahnya. Muslim meriwayatkan apa, Imam Bukhari meriwayatkan apa, nanti ada sesuatu yang meeting point di situ. Imam Abu Daud meriwayatkan apa, nanti ada meeting point juga. Artinya kalau sesuatu informasi hadis itu diriwayatkan oleh banyak kitab, berarti itu pasti berasal dari Nabi. Pasti betul-betul mencapai derajat yang lebih tinggi. Ada yang disebut sanad Ali. Ada yang disebut sanad Ali itu maksudnya sanadnya itu dengan Nabi nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya ada yang disebut sebagai Musnad Imam Zaid. Nah, yang ada di Yaman itu kumpulan dari koleksi Imam Zaid. Imam Zaid itu anaknya siapa?
Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya siapa? Al-Husain ibn Ali. Al-Husain ibn Ali anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib anaknya siapa? Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib berguru kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini jaraknya nggak terlalu jauh, sanad Ali. Ada juga yang sanadnya sangat jauh, tapi tetap mengikuti kriteria bahwa dia pernah bertemu ataukah tidak. Jadi nggak bisa yang namanya sanad itu ya, A dari si B, B dari si C. Tapi si A nggak pernah ketemu dengan si B. Kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nggak bisa. Harus pernah ketemu dan harus pernah berguru. Itu yang dimaksud sebagai hadis. Jadi demikianlah ruwetnya hadis, tapi meskipun ruwet mengasihkan. Karena itu berkaitan dengan meneliti satu demi satu masing-masing orang. Ada kitab yang namanya kitab Tarikh. Kitab Tarikh itu bicara juga mengenai tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh ini juga bicara mengenai tokoh hadis. Ada juga yang bukan tokoh non hadis. Semua terdokumentasi secara rapi dalam dokumen Islam ini. Jadi kalau bicara hadis memang lebih rumit, kalau bicara Quran lebih gampang. Sekarang tahu nggak apa hadis ini yang benar dan mana hadis yang palsu? Pernah tahu nggak? Kalau misalnya ini kan bulan puasa ya, pernah nggak ada orang yang mengatakan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua apa? Maghfirah, kemudian 10 hari ketiga itkum minan nar. Sering kan itu? Tapi sementara dikaji dengan ilmu hadis, itu hadisnya tidak benar. Hadisnya itu hadis palsu. Jadi apa yang ada di sekitar kita yang katanya hadis, katanya sunnah itu ternyata bukan sunnah, ternyata bukan hadis. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya bergurulah kepada mereka yang ahli hadis. Dan itu harus, tanpa itu kita nanti mengamalkan sesuatu yang tidak pernah nyandar kepada Nabi kita Muhammad SAW. An-nadhafatu minal iman juga begitu sering kita dengar kan? Redaksinya bagus memang, bagus, tapi itu tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi. Tapi apakah tidak perlu kita lakukan? Ya, kita lakukan lebih bagus karena Quran mengajarkan bersih itu bagus. Tapi kalau ini disandarkan kepada Nabi bahwa redaksinya an-nadhafatu minal iman, nah itu salah. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, karena kita ini levelnya awam. Saya pun awam, sama seperti Anda. Saya bukan ahli hadis. Cuma kita harus belajar bersama-sama supaya kita ini bisa tahu mana hadis ini yang benar, mana ini hadis yang tidak benar. Ini yang nyambung kepada Nabi, ini yang nggak nyambung kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari saja, kalau Sahih Bukhari kira-kira ada nggak hadis yang tidak sahih? Namanya ya Sahih Bukhari. Ada nggak hadis yang tidak sahih? Ada nggak? Kalau menurut Bukhari sahih semua. Nah, kalau menurut Imam Bukhari sahih semua. Ada ulama yang kemudian memberikan informasi, tapi begini, di dalam Sahih Bukhari itu ada contoh. Itu namanya hadisnya tidak nyambung sampai kepada Nabi. Ya. Dan itu tertulis, misalnya Nabi itu menerima wahyu, ya. Kemudian kalau tidak salah, kalau tidak keliru, sampai 3 bulan tuh tidak turun-turun wahyu. Tapi kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian naik ke puncak bukit dan mau menerjunkan dirinya dari atas bukit. Istilah bahasa kita mau bunuh diri. Itu ada di dalam koleksi Imam Bukhari. Tapi di situ Imam Bukhari sudah secara jujur menyatakan apa adanya. Ini sanadnya paling mentok nyambungnya kepada Zuhri. Dan ini nggak sampai nyambung kepada Nabi. Nah, kalau nggak sampai nyambung kepada Nabi, berarti ini tidak kategori valid. Ada. Dan ini saudara-saudara harus hati-hati ya. Orang-orang non-muslim itu kadang-kadang menggunakan hadis seperti ini untuk mengeluarkan kita dari Islam. Tahu maksudnya ya? Pernah tahu nggak di YouTube ada namanya Christian Prince? Pernah tahu? Oh, mudah-mudahan nggak usah lihat. Kalau lihat nanti kalau Anda nggak kuat, waduh bisa bahaya itu. Jadi ada misionaris yang sekarang ini, kalau tidak keliru dia berasal dari kalangan bangsa Arab. Tapi dia tahu kutipan-kutipan hadis yang menurut dia sendiri hadis itu perlu dijelaskan kepada umat Islam.
Karena ini dianggap menguntungkan yang berupaya untuk menjelek-jelekkan Nabi. Supaya kita tidak beriman kepada Nabi. Tapi pakai hadis-hadis yang palsu. Tahu maksudnya? Jadi hadis-hadis palsu itu mereka hafalkan. Kita tahu kalau itu hadis palsu. Tapi mereka hafalkan untuk mengeluarkan kita keluar dari Islam. Coba bayangkan, mereka sudah sampai pada level seperti itu. Kalau kita nggak tahu digunakan hadis-hadis seperti itu, kemudian kita murtad, yang disalahkan hadisnya atau kitanya? Nah, kita ini yang jadi korban. Makanya ini sebetulnya PR bersama, termasuk Dr. Zakir Naik sekarang sudah mulai bergandengkan tangan dengan para ahli hadis untuk membahas secara rigid hadis-hadis palsu-palsu itu, baik dalam konteks akademik maupun dalam konteks non-akademik, supaya nanti tidak digunakan lagi oleh orang-orang yang mencoba untuk mengkristenkan umat Islam melalui hadis-hadis seperti ini. Jadi hadis-hadis itu belum tentu kalau disebut hadis itu pasti dari Nabi. Kalau kita disebut hadis, kira-kira bayangan kita itu apa? Dari Nabi. Meskipun orang itu mengatakan itu hadis, padahal itu sebetulnya bukan hadis. Tapi karena dicatut dengan ungkapan itu hadis, maka kita langsung percaya. Apalagi yang menggunakan itu orang yang berserban. Apalagi orang itu fasih berbahasa Arab. Apalagi orang itu betul-betul tahu teks ayat-ayat Quran. Wah, itu yang amat berbahaya. Tapi kalau model seperti saya, nggak mungkin banyak orang percaya. Tapi kalau orang pakai sorban, kemudian dia kutipan ayat-ayatnya Quran hafal, kemudian langsung dia ambil atau kutip hadis yang palsu, kemudian diutarakan kepada saudara untuk menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Nabi, kemudian Anda mengatakan, oh ya ini ada hadisnya. Kira-kira itu akan mengguncangkan iman Anda, itu pasti. Jadi untuk era sekarang ini yang jadi korban kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak belajar agama, tapi belajar ilmu umum, tapi mereka dicekoi dengan hadis-hadis seperti ini oleh mereka-mereka. Tapi bukan secara personal ya, bukan fisiknya. Itu di dunia maya sudah masif sekarang. Sudah masif. Makanya jangan salah, kalau dulu, pernah nggak tahu yang namanya ada yang dari Muhammadiyah, dia mantan ustadz, kemudian dia murtad. Ini ada ustadz, mantan ustadz, kemudian murtad. Namanya Saifuddin Ibrahim, tahu? Nah, tahu kan? Itu banyak yang jadi korban akibat kutipan-kutipan ayat Quran yang keluar dari lisannya, kutipan-kutipan hadis yang keluar dari lisannya, kemudian orang tahu dia, akhirnya murtad ngikuti jejaknya Saifuddin Ibrahim. Ada model-model seperti ini dan kita harus betul-betul waspada dengan itu. Makanya, saudara-saudara, belajar agama itu bukan hanya orang yang belajar di IAIN, bukan hanya orang yang belajar di UIN, tapi kita pun juga bisa belajar. Orang-orang dulu tidak ada belajar secara resmi, ada kampusnya gitu, nggak ada. Orang dulu pokoknya ada guru yang kira-kira kualifikasinya oke, dia berguru. Imam Bukhari aja sampai 1080 guru. Hadisnya ribuan. Imam Syafi'i juga berguru bukan hanya kepada Imam Malik, tapi juga berguru kepada guru-guru yang lain. Jadi saudara-saudara, tentu saja sebagai muslim untuk era modern sekarang, meneliti hadis ini sahih dan tidak sahih, itu harus ada pertimbangan. Jadi untuk resepnya, gampangnya begini. Kalau Anda pernah mendengar hadis dari seseorang yang menyampaikan, sementara dia langsung mengklaim, ini hadis sahih, ini tidak sahih, itu harus hati-hati. Tapi kalau orang itu menyatakan, ini hadis diberikan catatan oleh guru si A, guru si B, guru si C, ulama si A, ulama si B, ulama si C. Ulama si A mensahihkan, ulama yang satu tidak mensahihkan. Namanya ini, alasannya ini, alasannya ini. Kalau dia mengutarakan seperti itu, nah itu yang patut Anda pegang. Tapi kalau langsung mengklaim ini sahih, ini tidak sahih, nah itu harus hati-hati. Jadi untuk resep gampangnya begitu. Biasanya orang yang bijak ketika mengutip hadis, dia akan sampaikan hadis ini menurut ulama A, ulama B, ulama C, kualifikasinya begini dan begitu. Alasannya
A, B, C, D dan sebagainya. Memberikan komparasi, perbandingan. Nah, baru di situ kita bisa tahu secara benar. Ini posisinya hadis seperti apa. Jadi sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan meskipun tidak terlalu rigid. Minimal Anda yang sudah mengenal hadis, kesahihan hadis, caranya seperti itu. Baik, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, Pak. Kepada Ahwat Ikhwan, sesi pertama yang Ikhwan. Lebih didekatkan lagi ke orang. Ya, suara Cek saya dulu. memang enggak. Nggak ada kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Izinkan saya bertanya, saya Taufik dari Saitama. Izin menanyakan bagian terakhir yang barusan Ustadz sampaikan bahwa hati-hati untuk orang saat menyampaikan hadis pada kita. Nah, itu berlaku untuk orang yang datang menyampaikan hadis pada kita. Beliau jika tidak menyampaikan dengan secara detail, maka harus diperhatikan. Nah, bagaimana caranya jika kita yang sebagai ingin penyampai gitu, Pak? Sebagai orang yang ingin menyampaikan sesuatu itu, apakah kita juga harus menyampaikan secara detail untuk sanad-sanadnya dan komentar dari ulama-ulama. Sedangkan ilmu dan kapasitas ya saya khususnya dan kita pada umumnya adalah awam juga gitu, Pak Ustaz. Apakah untuk menyampaikan suatu kebaikan itu harus sulit itu? Meskipun tadi yang Ustaz sampaikan itulah cara mudahnya untuk mengetahui memilih dari mana sumber yang baik, mana sumber yang tidak. Tapi kalau ya saya sendiri, oh ya Allah, berat sekali jika ingin menyampaikan sesuatu harus sampai seperti itu ya. Padahal kita niatnya ingin memberikan kebaikan seperti itu. Maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya supaya gampang dan supaya bisa dipahami apa yang saya maksud. Kalau kita sebagai penyampai awam, ya tidak perlu harus menyampaikan ini menurut ulama si A, ulama si B, bukan itu maksud saya. Kalau awam cukup disampaikan. Hadisnya ini sahih di dalam kitab ini. Misalnya sahih Bukhari, sahih Muslim, sudah cukup. Ditambahi wallahu a'lam bishawab. Artinya untuk orang awam ada keluasaan asal kita sudah yakin betul bahwa itu disampaikan oleh orang yang ahli hadis. Orang ini betul-betul ahli hadis. Yang saya maksud dengan pernyataan saya tadi, hati-hati dengan orang yang menyampaikan hadis, itu maksudnya menyatakan diri sebagai ahli hadis. Tapi hanya mengutip hadis langsung diklaim ini sahih, ini tidak sahih. Tanpa menyertakan bukti-bukti periwayatan dari beberapa analisis kajian dari ulama-ulama pada zamannya. Baik yang sepakat maupun yang tidak sepakat. Buktinya ada kan sampai hari ini. Ada ulama-ulama yang tidak sepakat dalam satu hadis. Yang satu melemahkan, yang satu menguatkan. Dan itu harus disampaikan kedua-duanya. Itu kalau kita jadikan rujukan, modelnya pasti dia memiliki kearifan untuk menyampaikan itu. Tapi kalau kita, orang-orang awam biasa, nggak perlu sampai ke taraf itu. Asal yang jelas kita sudah yakin bahwa itu memang betul-betul valid, nah itu yang kita sampaikan. Atau yang kita lakukan untuk kalangan masyarakat awam cukup dua saja. Yang betul-betul valid dan diakui, itu yang kita sampaikan. Atau yang betul-betul palsu, dan itu diakui, tidak ada perselisihan di antara ulama, itu kita sampaikan. Itu saja yang menjadi acuan untuk kita orang awam. Jadi, kalau itu tidak ada perselisihan hadis itu, ya bisa kita sampaikan kepada orang yang bertemu dengan kita. Itu dalam rangka untuk supaya mereka bisa ngikuti apa yang dikatakan di dalam hadis itu.
Atau sebaliknya, kalau betul-betul palsu dan ulama semua mengakui itu, sampaikan supaya orang tidak mengamalkan hadis itu. Sama seperti hadis Sa'ban itu kan. Sering orang mengatakan harus begini, harus begitu. Jadi sekali lagi, memang hadis itu problem. Sekali lagi, ulama hadis memberikan kesimpulan. Kalau Al-Quran itu pasti qat'i. Al-Quran itu pasti qat'i. Tidak ada perselisihan. Tapi kalau hadis itu sifatnya zonni. Zonni itu berarti masih timbang-timbang. Zon. Tidak sekuat dengan yang saya sebut dengan istilah pertama, qat'i. Makanya lebih gampang kalau menyampaikan Quran. Lebih gampang. Tapi kalau menyampaikan hadis, saya sendiri saja. Saya sendiri. Jarang sekali saya mengutip hadis kalau saya tidak yakin hadis itu betul-betul palsu atau hadis itu betul-betul sahih. Kenapa? Bagi saya itu berat. Saya kalau dikatakan, Ustadz, apakah hukumnya begini dan begitu? Kalau saya tidak tahu, jangan tanya saya. Saya akan mengatakan itu saya tidak tahu. Tanyakan kepada yang ahli hadis. Saya selalu begitu. Dalam semua tausiah saya begitu. Karena saya merasa saya tidak pakar di bidang itu. Jadi kalau saya lancang mengapresiasi hadis sedemikian rupa seakan-akan saya ahli, itu saya menyalahi apa yang saya tahu. Berarti saya harus betul jujur apa adanya. Padahal kalau menyampaikan hadis harus ada kejujuran. Kalau ada tipu-tipu bahaya itu hadis. Makanya harus hati-hati menyampaikan hadis. Ya, bukan berarti kok sulit ya kalau kita mau mengajarkan hadis kepada teman kita. Bukan itu maksudnya. Kalau kita tahu hadis itu betul-betul valid, sampaikan. Kalau betul-betul palsu, sampaikan. Supaya orang tidak mengamalkan sesuatu yang tidak nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ringkasnya itu saja untuk awam. Ya. Tapi kalau Quran, gampang. Quran itu gampang. Semua orang bisa cek. Tapi kalau hadis, susah. Meskipun begitu, Quran itu ada sanadnya, saudara-saudara. Ada sanadnya. Tahu maksudnya ada sanadnya? Misalnya yang kita baca ini oleh imam kita ini Ustadz Lutfi, itu yang dibaca itu qiraah dari Imam Hafiz. Kalau yang di Maroko, di Aljazair, di Tunis, itu yang dibaca bukan Imam Hafiz, tapi Imam Warash. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kira-kira salah atau betul? Itu betul. Tapi riwayah dari qiraah Imam Warash. Misalnya kalau ada lagi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada sesuatu yang beda enggak? Nah, kalau Anda bacanya apa? Yu'minun. Kalau Imam Waras, yu'minun. Bukan yu'minun, tapi yu'minun. Semua itu ada sanadnya dalam menyampaikan Quran. Cuma karena sudah menjadi sesuatu yang muktabar, tidak perlu disampaikan lagi. Karena sudah tahu, oh ini riwayat Imam Waras, oh ini riwayat Imam Hafiz. Dan cara penulisannya, saudara-saudara, sama seperti penulisan hadis. Meletakkan huruf pun mungkin kita terkaget-kaget. Tahu nggak kalau huruf fa itu titiknya berapa? 1. Di atas atau di bawah? Di atas. Itu yang kita tahu. Kalau ada huruf fa titiknya 1 tapi di bawah, itu versi yang ada di Maroko. Jadi fa, bisa bayangkan ya? Bayangkan aja huruf fa kayak apa gitu ya. Kemudian ada titiknya cuma 1. Tapi titik ini letaknya di bawah. Nah, itu dibaca fa. Tapi kalau huruf fa titiknya 1 di atas, ini bukan fa, itu qaf. Jadi, saya nggak bawa. Saya punya sebetulnya. Jadi Al-Quranul Karim, kalau nggak paham dibaca Al-Fur'anul Karim. Padahal salah, ini salah, bukan dibaca Al-Fur'an, dibaca Al-Quranul Karim.
itu adalah metode yang dipakai oleh generasi tabi'in. Yang kita pakai huruf titiknya 2 itu generasi berikutnya. Jadi ortografi Quran mulai dari zaman generasi sahabat sampai kita sekarang ini tidak ada yang missing link. Semua dokumennya ada. Lengkap. Dokumen itu ada di rumah saya sampai hari ini. Cuma untuk mushaf Utsmani, tulisan Utsman, saya nggak punya aslinya. Saya cuma punya kopinya. Kalau aslinya, ada di Tasken. Nggak bisa dibeli. Tapi kalau kopinya, bisa. Kopinya. Jadi saudara-saudara, agama kita itu luar biasa dokumennya. Persoalan titik di atas atau di bawah itu dokumennya sampai sekarang masih ada. Jadi bukan main-main agama kita ini. Makanya ulama kita ini kalau mencari ilmu, sampai dipersoalkan, guru saya ini pernah berdusta atau enggak? Gitu. Coba bayangkan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan agama. Ini berkaitan dengan agama. Jangan sampai ini ternodai dengan hal-hal yang sifatnya masalah attitude. Pegang tangan kiri kalau minum itu nanti akan menjadi masalah ketika kita menerima ilmu dari dia. Apalagi menerima hadis. Sampai segitunya ulama kita itu. Kalau ilmu teknologi macam-macam nggak sampai segitu ya. Ya kan? Pokoknya kualifikasi keilmuannya oke, mengenai akhlaknya terserah. Ya, mau dia nikah, mau tidak nikah, mau dia hanya pelihara anjing, terserah dia. Yang penting dia ahli di bidangnya, ya kan? Kan banyak sensei-sensei Anda yang begitu, nggak nikah, ya kan? Yang di openi bukan anaknya, anjingnya, ya kan? Apa Anda persoalkan? Wah, ini orang yang tidak sempurna sebagai manusia, apa begitu? Kan tidak. Jadi yang penting ilmunya saja. Tapi kalau agama, wah sampai segitunya. Jadi nggak main-main agama kita ini. Makanya menjadi muslim itu bersyukurlah. Bersyukurlah. Hal yang paling detail sekalipun itu diperhatikan. Ya, itu pertanyaannya sederhana, jawabannya sabrek. Baik, ada yang mau tanya lagi? Ya, sedikit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah Ustadz singgung ya. Berarti kan jelas-jelas minum tangan kiri itu tidak boleh Ustadz ya. Nah, yang saya ingin minta penjelasannya itu Ustadz, kan kita tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah, ada juga yang bilang bahwa kalau minum itu nggak apa-apa sambil berdiri gitu kan, dan itu ada juga contohnya dari Rasulullah pada saat perang kalau tidak salah ya, Rasulullah itu minum sambil berdiri gitu ya. Jadi mohon penjelasannya. Dan pada saat di Masjidil Haram pun kan keran air zam-zam itu disediakan aqua gelasnya untuk minum, dan di situ mungkin tidak ada fasilitas untuk duduk. Mungkin boleh jongkok, mungkin boleh berdiri gitu Ustadz. Jadi mohon penjelasannya, apakah hanya minum saja yang tidak boleh berdiri, kalau makan harus sambil duduk, atau bagaimana posisinya gitu Ustadz? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sudah masuk pada pembahasan hadis, ilmu hadis. Jadi gini, ringkasnya supaya gampangnya begini. Memang kalau bicara hadis itu kan ada hadis punya begini, ada hadis punya begitu. Nah, disitulah nanti urutan-urutan pertamanya yang dibahas oleh para ahli hadis adalah sanadnya. Ya, sanadnya. Sanadnya ada yang beres atau enggak? Itu satu. Terus yang kedua, matan hadisnya. Matan hadis berkaitan dengan apa? Asbabul wurudnya. Sebab-sebab munculnya hadis. Sama seperti memahami Quran, ada asbabun nuzul. Nah, ini konteksnya apa? Ini konteksnya apa? Nah, di situ mulai terjadi interpretasi para ulama, ya. Makanya di situ nanti mulai muncul ada hukum. Nah, ini hukumnya apa? Haram, mubah, makruh, atau lain-lain. Nah, di sini terjadi diskusi panjang, rumit dan ribet, ya kan? Tapi supaya gampangnya,
dalam arti yang umum, Nabi itu meneladankan, bukan memerintahkan. Meneladankan, kalau memerintahkan kan bil qaul ya, tapi ini dengan cara meneladankan. Nabi itu kalau minum pada umumnya duduk. Makanya kalau gampangnya begini, para habaib, tahu para habaib? Tahu nggak para habaib? Anak keturunan Nabi sampai sekarang itu kan sampai sekarang masih ada. Itu kalau minum dalam kondisi apapun, dia lebih ingin mencontoh datuknya. Dalam posisi apa? Duduk. Jadi meskipun dalam keramaian, misalnya Al-Habib Mundir yang di Jakarta yang sudah wafat rahimahullah. Kemudian Al-Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Itu dalam kondisi apapun, ketika minum langsung dia duduk untuk minum, baru dia berdiri lagi. Itu adab. Dan saya kira kalau ini kan sebetulnya pelajaran yang bersifat keluarga ya, itu diturunkan dari satu generasi terus begitu. Pasti itu sesuatu yang bisa kita contoh dengan baik. Apalagi mereka-mereka ini kan menjaga amanah dari datuknya dulu. Jadi mudah-mudahan kita dengan belajar kepada mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam hal yang paling kecil sekalipun. Ya. Tapi itu sifatnya apa? Nanti kategorinya apa? Ini sunnah atau wajib atau apa? Sampai sekarang saja ini loh. Masalah apa itu? Rokok misalnya. Rokok itu haram atau makruh atau apa? Nah, ya diperdebatkan sampai sekarang. Di kalangan NU itu kan ada bahsul masail. Jangan diplesetkan lu ya. Tahu maksud saya? Jadi bahsul masail. Bahsul masail. Jangan keliru. Itu membahas mengenai rokok itu sampai pada tingkatan makruh. Hanya makruh. Tapi Muhammadiyah haram. Loh kok beda? Kok bisa beda? Nah kalau begini jangan bertengkar. Saya kalau sebagai orang awam cukup biasa begini aja. Kalau mereka yang belum pernah nyentuh rokok, itu lebih nyaman dalam konteks haram. Kenapa? Membahayakan kesehatan Anda, ya toh? Tapi kalau orang itu sudah orang Jawa mengatakan ngetet itu, sudah kecanduan, ya rokok, ya ini tingkatnya makruh. Jadi itulah kearifan yang sebetulnya timbul dari ijtihad para ulama. Jangan mengatakan ini makruh, ini nggak benar. Jangan, itu levelnya ijtihadi. Lagi-lagi persoalannya merujuk pada hadis. Dan hadisnya itu lagi-lagi zonni. Jadi sekali lagi gampangnya begitu. Kalau Anda ingin ikhtiyat, namanya ikhtiyat, tahu ikhtiyat ya? Hati-hati. Kita hidup itu harus hati-hati. Kalau hati-hati itu lebih mendekati. Ambil sesuatu dengan tangan kanan dan minumlah dengan cara duduk dalam kondisi apapun. Kalau ndak ada, ya duduk saja, duduk. Tahu duduk? Duduk dempor, tahu? Atau jongkok, itu juga duduk. Ya kan? Nanti setelah minum berdiri lagi. Tujuan cuma satu, ingin mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya kan? Misalnya, kalau berbuka puasa, Anda langsung di situ ada hidangan yang Anda makan dulu apa? Oh, itu ada gorengan langsung disikat itu ya kan? Ya, gorengan langsung disikat itu. Ya. Apalagi ada nasi padang. Enak itu kan? Langsung disikat. Ya, sebetulnya berbuka ya berbuka, tapi Nabi memberikan contoh. Yang dimakan lebih dulu apa? Buah. Buah itu dari sisi kesehatan itu bagus. Kenapa? Kondisi kita itu masih kosong. Ya kan? Dari sisi itu, Nabi kita itu sudah seperti dokter loh. Dari sisi kesehatan. Ya kan? Kemudian, ini lagi, Nabi itu luar biasa ya. Dalam hal yang paling detail itu diawasi semua oleh sahabat itu. Ngambil makanan juga begitu. Nabi kalau mengambil makanan, ini ada banyak. Yang enak sebelah sono tuh. Langsung diambil kan? Nah, ini namanya tidak adab. Yang adab itu yang ada di sekitar kita dulu. Itu.
Kadang-kadang kita lupa ya, wajar namanya manusia. Oh iya, nggak boleh ya. Nggak boleh dalam arti tidak bisa mencontoh Nabi. Kalau Nabi yang di sekitar kita dulu. Jangan nyelonong yang di sana. Ini contoh adab. Tapi kalau misalnya Ustadz ada yang begitu gimana? Ya enggak apa-apa, dalam arti tanda kutip, nanti diajari, jangan begitu. Nah itu. Jadi Nabi itu luar biasa, sampai masalah hal begini loh aja. Problem kan? Kalau Anda tahiyat gimana? At-tahiyatul gitu. Ya, ada begini-begini enggak? Kalau Anda masih tanya, Ustadz yang betul yang mana? Itu geraknya dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Itu kalau Anda tanya sampai segetil itu kayak orang Yahudi. Kalau Nabi nggak menjelaskan, nggak usah ditanya sampai detail. Cukup apa yang dikatakan Nabi, itu ya sudah, nggak perlu ditanyakan macam-macam. Nanti diukur, ini berapa derajat. Duh, itu yang membuat kita ini menjadi apa? Sesuatu yang sifatnya mudah, diajarkan mudah. Cari yang susah-susah. Padahal Nabi itu memberikan contoh banyak macam kan? Coba misalnya Imam Hanafi. Kalau saya sholat waktu saya di Azerbaijan. Itu orang-orang di sana, sholatnya kan ada yang mazhab Hanafi ya. At-tahiyatnya itu pada saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi gininya cuman pada saat syahadat saja. Kalau yang Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Ya kan? Itu yang kalangan Nahdiyin biasanya begitu. Kemudian kalau yang madhab apalagi? Madhab Hambali. Itu mulai dari at-tahiyatul sampai selesai. Itu yang kebanyakan orang-orang Muhammadiyah begitu. Ya kan? Mana yang betul Ustaz? Jangan tanya yang betul. Kalau Anda tanya mana yang betul, saya nggak bisa jawab. Karena ini sifatnya dhonni. Semuanya merujuk kepada guru-guru mereka sampai nyambung kepada Nabi. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan. Kalau Anda tanya ketika tahiyat apa ada orang begini at-tahiyatul gitu semua, nah ini baru salah. Kenapa nggak ada hadisnya? Nggak ada hadisnya. Yang penting prinsip hidup ini gitu loh. Gini ya, senyampang masih ada hadisnya, nggak perlu Anda tanya-tanya lagi. Kalau nggak ada hadisnya, baru Anda tegur sama orang itu. Bukan tegur secara ini ya, kasar. Dinasehati itu nggak ada hadisnya Pak. Hadisnya harusnya begini, boleh begini, ada hadisnya. Gitu seharusnya. Jangan merasa Anda paling benar. Jadi misalnya kalau sholat tuh misalnya Allahu Akbar ini, yang tidak begini salah semua. Kadang-kadang kita ini juga harus beradab mengamalkan hadis. Contoh, beradab mengamalkan hadis. Contoh ini ya. Anda tahu nggak kalau sholat subuh itu pakai kunut atau tidak? Ayo. Pakai kunut atau tidak? Kalau Anda orang yang betul-betul arif, untuk demi kemaslahatan bersama, maka Anda harus melakukan sesuai dengan yang dicontohkan para imam madhab. Imam madhab ini juga guru-gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Ahmad itu kan imam madhab, gurunya Imam Bukhari. Tetapi saudara-saudara, mereka sebagai imam madhab itu sangat betul-betul toleran dalam melakukan sesuatu dan penerapan hadis. Imam Malik, Imam Syafi'i itu guru dan murid, tapi saling bisa toleransi. Itu yang seharusnya ada di dalam ritual kita, dalam kehidupan keagamaan kita. Jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang. Anda sangat yakin, ini kan lagi-lagi sifatnya dhonni. Mentang-mentang yakin, kemudian mengamalkan sholat Allahu Akbar begini. Yang lain semua cuma begini, Anda begini sendiri. Tapi di hati Anda, aku paling benar, kamu salah semua. Nah itu yang gak benar. Kadang-kadang ada setan tuh pinter kalau menggoda kita itu. Tahu maksudnya? Ini saya berdiri nggak ngaruh suara volume. Ngaruh ya, kayaknya ngaruh ya. Jadi yang belakang kelihatan saya enggak? Kelihatan ya? Kalau dicontohkan. Jadi kalau Allahu Akbar di sini,
Tapi tujuan Anda merasa paling benar sendiri, yang lain semua nggak begitu. Hati-hati, ini adalah bisikan-bisikan yang tidak benar dalam jiwa Anda. Hati-hati. Jangan merasa show off. Tahu show off ya? Ya begitulah pokoknya. Ada merasa paling... Contoh yang sederhana yang lain. Di Maroko itu, kalau orang sholat, kan langsung mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau misalnya orang Maroko ke sini, ke Indonesia, mereka itu pasti tahu, oh di sini itu madhabnya Syafi'i rata-rata. Mereka pasti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan. Bukan berarti dia ikut-ikutan atau dikatakan bunglon, bukan. Bukan bunglon itu, dia paham. Di sana begitu, di sini begitu. Jangan mentang-mentang di sana tidak pakai bismillah, di sini tidak pakai bismillah, umat tidak paham, itu akan terjadi masalah. Apakah salah satunya benar? Bukan salah satunya benar, dua-duanya benar. Penerapannya itu yang Anda nggak benar. Jadi mentang-mentang Anda tahu, oh saya kan tahu madzhab Maliki, coba-coba leh. Ini kan nggak ada yang tahu semua. Langsung menerapkan. Tadi apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang dilarang apa? Yang perempuan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan begini, bukan. Yang laki-laki mengatakan apa? Subhanallah. Akan membuat masalah nggak itu? Akan buat masalah. Jadi agama itu jangan dibuat mainan, satu. Jangan show off, dua. Yang ketiga, ada patokan hadisnya tidak. Nah itu saja. Indahnya Islam begitu. Makanya ada miniatur sholat berjamaah di Mekah itu. Orang itu kalau sholat macam-macam. Hadis yang dipakai ya macam-macam. Asal yang penting ada hadisnya. Yang penting ada hadisnya. Jadi sekali lagi itu harus penting dipahami. Coba kalau misalnya Anda tahu di Eropa itu kebanyakan orang yang menganut Islam itu madhabnya Maliki. Di Maliki itu kalau bicara mengenai anjing tidak seketat dalam madhab Syafi'i. Nah di situ Anda bisa timbang-timbang kapan ini bisa diterapkan dan kapan yang lain tidak bisa diterapkan. Jadi Islam itu fleksibel banget, betul-betul memudahkan kita. Dan jangan mencari-cari sesuatu yang seakan-akan Anda ini mau paling benar, tapi nggak pernah dipersoalkan oleh Nabi. Ya kayak tadi itu masalah tangan ini. Mau digerakkan ataukah tidak? Kemudian Anda bertanya, digerakkan itu berapa gerakan? Mau kanan, mau kiri, mau atas, mau bawah. Ini nggak pernah dibahas oleh Nabi, Anda tanyakan. Itu akan membuat diri Anda semakin susah. Saya ambil contoh ya, ini sebagai yang terakhir. Orang Yahudi itu kenapa sampai hari ini ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menanyakan sesuatu yang sebetulnya itu gampang dibuat sukar oleh mereka. Saya ambil contoh. Kalau mereka diajarkan tevilo, ya, tevilo itu kalau kita sholat itu kan membaca Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Itu tangannya menurut hukum Mishnah itu berdebat para rabi Yahudi. Tangannya itu ini ditutup sini satu atau di sini atau di bawah sini atau di atas sini. Berdebat itu benar. Padahal sama-sama prinsipnya begini, tapi ini diukur di sini atau di sini atau di sini. Ini baru satu telunjuk. Coba. Itu pelajaran ya. Kita melihat umat seperti itu karena sesuatu yang tidak diajarkan kemudian dibuat semakin susah. Makanya kita jangan mencari-cari sesuatu yang tidak penting. Minimal kita tahu hadisnya ini benar, oke, laksanakan. Dan tidak perlu diperpanjang lebar uraian detailnya. Oke, paham? Mbak ya? Ada yang lagi? Yang lain? Ada saya. Nah. Dua pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah tentang hadis di mana ada satu kelompok
yang terlalu istilahnya terlalu sadis gitu dalam ini bid'ah, itu bid'ah, selalu membidah-bidahkan. Nah, itu bagaimana dengan kelompok itu cara kita ya misalnya nih teman gitu ya. Oh, jangan ini bid'ah, pokoknya jangan. Terus seolah-olah dia membentengi dirinya enggak berteman dengan orang yang suka melakukan bid'ah. Misalnya sering yasinan malam Jumat gitu ya. Yang misalnya Al-Kahfi itu bid'ah. Terus dia membatasi sendiri gitu lingkungannya. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita sebenarnya cara kita memberitahu juga nggak bisa diberitahu. Coba bagaimana kita menanggapi hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi diberitakan kalau ada dalam mahjab itu ada beberapa mahjab sehingga cara tangan pun beda-beda, ada yang di dada, ada yang di bawah. Nah, bagaimana belum lama ini saya melihat orang Bangladesh ya kalau nggak salah itu sholatnya kakinya kelihatan gitu, sedangkan di sini yang termasuk aurat itu kan yang saya tahu muka sama tangan gitu. Nah ini kok kaki dengan telanjang semua. Saya sampai kaget tuh, mau bilangin tapi saya nggak tahu ilmunya, nggak dibilangin tapi kepikiran terus. Sebenarnya ada nggak sih benar-benar dari Al-Quran sih ada aurat yang terlihat aja, tapi maksudnya ada nggak imam atau hadis atau imam yang membenarkan boleh kakinya telanjang gitu dalam sholat? Itu aja sih yang jadi pemikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas ringkas saja ya. Sebaiknya untuk kita yang awam, sebetulnya di pesantren Gontor dulu sampai sekarang masih diajarkan kitab itu. Namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pernah dengar kitab ini? Belum. Bidayatul Mujtahid, ringkasnya kitab Bidayah. Ada Bidayah Imam Imam Al-Ghazali, bukan itu. Ini kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab ringkasan dari 4 madhab yang diuraikan secara rigid alasan masing-masing madhab itu apa. Sudah ada yang versi terjemahan, dan itu ditulis oleh ulama yang bermadhab Imam Malik, yakni Ibnu Rus, sekaligus seorang filosof. Dan itu sampai sekarang masih dianggap up to date untuk diajarkan. Jadi beliau tidak fanatik madhab, diajarkan Syafi'i begini, alasannya ini. Hanafi begini, hadisnya begini, alasannya ini. Tinggal Anda mau milih yang mana. Di situ disampaikan apa adanya. Nah, itu saya kira dalam rangka untuk saling ukhuwah Islamiyah itu bisa muncul. Bisa pakai yang terjemahan. Kalau nggak salah terjemahan itu sekarang ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid. Tapi kalau pakai yang versi bahasa aslinya Arab ada yang PDF juga ada. Itu pesan saya itu aja. Ya. Saya nggak jawab secara detail karena saya nggak ahlinya di bidang ilmu fikih. Nanti kalau ada Ustadz Adi Hidayat tanya secara detail. Jangan tanya saya. Jadi beliau memang ahli di bidang itu. Jadi saudara-saudara, untuk mengenai masalah perbedaan macam-macam di antara kita, kalau kita tidak tahu ilmunya, jangan kita memperdebatkan. Kalau nggak tahu ilmunya, lebih baik kita husnudzon, kemudian kita amalkan apa yang kita tahu, dan kita anggap itu paling mantap dalam pengetahuan Anda. Itu rumusnya. Supaya tidak terjadi gesekan di antara sesama kita kaum muslimin. Kalau sama kaum muslimin, kedepankan lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kepada non-muslim, lakum dinukum waliyadin. Itu prinsipnya. Indahnya Islam di situ. Ya? Oke. Terakhir satu pertanyaan. Saya ingin bertanya agak melenceng, Ustadz. Kebetulan Ustadz kan mantan pemeluk Kristen Ortodoks, dan dari nama Ustadz sendiri yang Menachem itu kan adalah nama salah satu perdana menteri di Israel. Nah, saya ingin tanya perjalanan Ustadz ya dari Kristen Ortodoks menuju Islam. Wah, ini di luar materi nih. Jadi bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ringkasnya itu saya menghadapi 2 dilema. Dilema yang pertama mengenai firman yang menjadi manusia, dan yang kedua firman yang menjadi kitab, menjadi buku. Firman yang menjadi buku itu maksudnya kitab suci.
Anda kalau mendengar kata Kristen, itu kan berarti sebuah agama, ya kan? Kalau Kristen itu sebagai sebuah agama, kitab sucinya namanya apa? Alkitab atau The Holy Bible. Ya. Semua menyebutnya The Holy Bible. Kalau disebut The Holy Bible, itu persoalannya kitab dari Kristen apa? Kristen Katolik, Kristen Ortodok, atau Kristen Protestan. Kalau kita tidak tahu, dianggapnya, semua sama itu. Kitabnya kan namanya The Holy Bible. Berarti Kristen semua ya rujukannya The Holy Bible. Sepertinya ini benar, tapi salah. Kenapa salah? Karena saya misalnya ambil contoh. Kalau Quran itu ada berapa surah? 114 surah. Saya tanya sekarang. Ada nggak umat Islam apapun yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu 110 surah? Ada nggak? Nggak ada. Nah, ini ambil contoh ya. Nah, di Kristen, saya ambil contohnya itu begini. Kalau Kristen Ortodok, ada yang namanya Kitab Makabe 1, Kitab Makabe 2, Kitab Makabe 3, Kitab Makabe 4. Ini anggap saja sama dengan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya. Jadi ini Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Itu diakui sebagai wahyu dalam The Holy Bible-nya Kristen Ortodok. Tapi kalau Kristen Katolik, Kitab Makabe 1, Kitab Makabe 2 dianggap sebagai wahyu. Masuk dalam The Holy Bible Katolik. Tapi Makabe 3, Makabe 4 bukan wahyu, dibuang. Ada lagi Kristen Protestan. Kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 tidak ada semua di dalam Alkitab Protestan. Jadi kalau begitu, ukuran wahyu dan bukan wahyu, kriterianya apa? Sampai sekarang masih berdebat. Jadi kalau saya ringkasnya begini, kitab saya lebih tebal dibanding kitabnya Ustadz Samudra kemarin yang datang ke sini. Karena dia orang Katolik. Ya. Ustadz Bangun Samudra itu orang Katolik. Kalau saya Ortodok. Kalau seandainya saya ketemu sama dia sebelum sama-sama Muslim, pasti berdebat itu. Saya mengatakan kepada beliau, kitabmu itu mengurangi. Karena Makabe 3, Makabe 4 tidak ada. Tetapi dia menuduh saya sebaliknya, kamu yang nambahi. Jadi kalau begitu, selesai nggak perdebatan itu? Ada pihak ketiga Protestan, kamu Katolik dan kamu Protestan sama-sama salah. Itu semua bukan wahyu. Makanya kitabnya itu, kitab Ortodok lebih tebal. Kitab Katolik agak tebal. Kitab Protestan lebih tipis. Lebih tipis. Jadi kalau namanya Protestan itu cabangnya macam-macam. Ada Kristen Jawi Wetan, ada Kristen Batak Huria ya, HKBP. Kemudian ada Kristen Pentakosta, ada Kristen Advent, ya kan? Ada Kristen di sini ada Jehovah Witness itu, di saksi Yehova, ya. Itu bagian dari Kristen Protestan. Jadi persoalan kitab suci itu tidak jelas. Wahyu dan bukan wahyu itu tidak jelas. Ini baru bicara status wahyu dan bukan wahyu. Belum lagi mengenai bahasa aslinya apa. Kalau menurut Kristen Ortodok Yunani dan Katolik, bahasa asli Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Suryani atau Aramaik, kalau bahasa akademiknya. Kalau bahasa pesantrennya disebut Suryani. Bahasa Aramaik. Kalau menurut Ortodok yang disebut Assyria, bahasa aslinya Perjanjian Baru itu dalam bahasa Kalau bahasa Yunani itu menurut Ortodok Yunani. Kalau Assyria itu dalam bahasa Aramaik. Jadi kalau begitu, bahasa asli Perjanjian Baru itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Kalau ada Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, itu bahasa asli atau bahasa terjemahan? Terjemahan menurut siapa? Kalau bahasa Yunani, Anda anggap terjemahan, itu pasti menurut klaim siapa? Kalau orang Ortodok Yunani kan aslinya Yunani. Kalau Ortodok Armenia, Ortodok Assyria, aslinya Pesita.
Jadi kalau begitu mana yang terjemahan dan mana yang asli? Jelas enggak itu? Enggak jelas kan? Sampai sekarang enggak jelas, enggak ketemu. Makanya kalau kita yang muslim ini, kita sholat di tempat manapun masih bisa. Masih bisa, meskipun beda, masih bisa bersama-sama. Tapi kalau sudah Katolik kemudian dia pergi ke gereja ortodok, nggak boleh masuk. Sebab kalau masuk ke situ harus dibaptis ulang. Karena dianggap iman yang sebelumnya salah. Harus baptis ulang. Istilahnya bersahadat ulang. Kalau Anda ke Masjid Nahdlatul Ulama, sedangkan Anda orang Muhammadiyah, sebelum masuk ke Masjid NU, Anda syahadat lagi nggak? Nggak perlu. Tapi mereka harus baptis ulang. Karena dianggap selama ini Anda sudah sesat, nggak bisa, heresy. Jadi nggak bisa. Itu baru bicara status kitab suci, status pewahyuan tidak jelas, bahasa suci tidak jelas. Kalau Quran itu bahasa aslinya apa? Sepakat, semua sepakat? Nah, jelas kan? Kalau Kristen tidak jelas. Yunani atau Suryani atau Aramaik. Tidak jelas sampai hari ini. Mending orang Yahudi, kalau ditanya kitab suci Taurat bahasanya apa aslinya? Bahasa Ibrani. Mending. Kalau Kristen tidak jelas. Itu baru firman yang menjadi buku. Kalau firman yang menjadi manusia sampai hari ini tidak jelas. Tanya sama orang saksi Yehova di Jepang ini. Tanya sama mereka, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawaban mereka, enggak, dia bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Ciptaan Tuhan yang pertama. Tapi kalau menurut Kristen yang lain, enggak, dia bukan ciptaan, dia Tuhan itu sendiri. Jadi kalau begitu, pertanyaannya sederhana, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jangankan Anda bingung, saya sekian tahun tidak pernah bingung, saya bingung. Apalagi Anda. Ustadz Bangun Samudra itu bingung. Apalagi dalam doktrin disebutkan Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi ketiganya adalah Allah. Bingung enggak? Serius, saya tanya serius nih. Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa, tapi ketiganya adalah Allah yang satu. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Percaya? Kalau Anda tanya, kenapa bisa begitu? Pendeta pasti menjawab, itu misteri, jangan ditanyakan. Memang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa diungkapkan. Makanya ketika Allah Putra yang menjadi manusia itu ini di tengah-tengah kita ada Prof Aziz nih. Nah ini diawasi juga ya Prof, teman-teman ini dari mahasiswa juga. Enggak. Oh enggak. Campuran. Sampai di mana tadi saya bilang? Oh. Jadi gini. Yalah. Jadi jawabannya hanya misteri. Kenapa? Karena nggak bisa dinalar. Contoh sederhana saja. Ini fakta real dalam Alkitab, dalam The Holy Bible. Ketika dia disalibkan, siapa sih yang disalibkan itu? Yesus. Kalau ditanya, Yesus itu siapa? Yesus itu Allah Putra. Bukan Allah Bapa, bukan, dia Allah Putra. Apa yang dikatakan Allah Putra? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Di mana Allah Bapa? Avinu Shebashamayim, Bapa kami yang di surga. Jadi ada yang di atas, ada yang di bumi. Berpisah atau bersatu? Menurut Anda berpisah. Menurut doktrin tidak. Dia sepertinya berpisah, tapi sebetulnya satu. Hakikatnya satu. Kira-kira Anda ngerti? Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti-ngerti. Jadi kayak begitu doktrinnya.
ini ya, kalau misalnya kita diskusi sama orang saksi Yehova, kan di Jepang ini kan rata-rata sudah mulai menganut saksi Yehova itu satu langkah sudah bersahadat kayak kita. Kenapa? Karena mereka itu meyakini Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Muhammad utusan Tuhan. Tinggal satu langkah saja mengabarkan mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu toh. Baru nanti dia bisa bersahadat. Teman-teman saya yang di Surabaya itu, yang bersama-sama dengan saya, dalam arti dia mengenal Islam, itu banyak yang asalnya itu dari saksi Yehova. Jadi tinggal satu langkah saja, satu langkah. Tauhidnya sudah benar, mengakui hanya satu Tuhan. Ya, tinggal Yesus itu anak Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau disebut utusan Tuhan, sudah selesai. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Gampang itu. Makanya tugas Anda di Jepang ini ada dua sebetulnya. Mengislamkan mereka yang masih Shinto itu. Nah, ini agak berat memang. Ini berat. Ini kultur Jepangnya harus Anda kuasai. Nanti suatu saat kita diskusi hari apa itu. Nah, itu. Tapi kalau ini gampang ini, yang saksi Yehova ini. Asal Anda tahu Alkitab itu saja. Masalahnya Anda nggak tahu Alkitab. Kalau tahu Alkitab gampang. Tapi Alkitab itu gampang di sini. Nggak harus pakai bahasa aslinya. Wong bahasa aslinya aja diperdebatkan. Pakai bahasa Jepang kalau Anda tahu. Bahasa Jepang aja nggak tahu. Jadi unik ya kalau kita lihat fenomena agama itu kayak begitu. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang itu berpatokan pada dua hal ini. Itu yang membuat saya berpindah. Terus yang paling membuat saya ini memutuskan itu, saya pernah cerita nggak di sini mengenai siapa yang dikorbankan itu ya? Sudah kan? Sudah. Oh, karena ini nggak ada yang datang kayaknya. Ya. Ya. Jadi gini, di dalam Alkitab itu ada berita mengenai Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Di dalam Al-Quran itu ada surat As-Saffat, surat 37 ayat 100 sampai 102. Ringkasnya ayat itu, Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan putranya. Putranya yang dia miliki saat itu. Dan terjadi dialog antara Ibrahim dengan putranya. Aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Pertimbangkan menurut kamu. Artinya ada diskusi. Dan si anak mau akan dijadikan korban. Berarti sama-sama tahu. TTS ya. Ringkasnya begitu. Menurut Quran. Menurut Taurat tidak. Menurut Taurat itu, kalau yang termaktub dalam Sefer Bereshit, kitab Genesis itu, pasal 22 ayat 2, itu tersebut Kehna et menecha et yechidecha asher ahavta et yitzhak. Kehna itu artinya ambillah. Et benecha, anakmu yang laki-laki yang satu itu. Et yechidecha, yang satu-satunya itu. Asher ahavta, yang amat engkau cintai. Et yitzhak, yakni Ishak. Nah, di sini mulai ada problem. Di situ disebutkan anak yang satu-satunya, yang amat engkau cintai, tapi disebutkan Ishak. Padahal runtutan ayat itu, Ishak itu anak yang kedua. Tapi di sini diperintahkan anakmu yang satu-satunya itu. Berarti ada sesuatu yang missing link nggak di situ? Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, ayat itu berikutnya, Ishak sudah ikut bersama-sama dengan Ibrahim menuju tempat yang disebut Har Hamoria. Kemudian di situ Ishak bertanya, Abah, ayah, ini ada kayu dan apinya. Di mana dombanya? Jadi Ishak bertanya, di mana dombanya? Artinya dalam ucapan Ishak dan dalam pikiran Ishak sendiri yang akan ada korban itu adalah korban mengenai domba. Anggap saja ini korban barbecue. Anggapan dari si Ishak. Tapi anehnya di situ perintahnya bukan mengorbankan domba, itu korban untuk mengorbankan Ishak sendiri. Berarti Ishak tahu nggak kalau dia mengatakan begitu? Kalau dia akan dijadikan korban?
Tidak tahu. Apalagi di sini dikatakan nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan dombanya. Berarti Abraham berdusta nggak sama putranya? Nah, itu bedanya. Jadi yang satu betul-betul apa adanya. Di sini ada sesuatu yang sifatnya aneh. Anehnya itu satu dengan yang lain tidak nyambung. Narasi-narasinya ini tidak nyambung. Sehingga terjadi persoalan. Karena memang terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Dan ini lebih konyol lagi, saudara-saudara. Lebih konyol lagi. Ini meskipun itu teksnya Kristen seperti itu ya. Teks dari Yahudi sendiri. Dalam Targum Onkelos misalnya, atau Midrash Bereshit Rabbah, itu disebutkan ketika terjadi dialog antara Tuhan dengan Ibrahim, ambillah anakmu yang satu-satunya, ya kan? Kehna et beniha et yichideha. Itu omongan Tuhan kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim itu nyeletuk di situ. Tuhan, anakku itu sudah 2. Kalau begitu, dalam pikiran Ibrahim, anaknya memang sudah 2, tapi Tuhan kok merintahkan 1. Ada catatan di sini, catatan kritis. Catatan yang kedua, meskipun menurut kitab mereka, kitab orang Yahudi sendiri, Ibrahim tidak mengorbankan Ismail. Anehnya, ketika Ishak itu dibawa untuk dijadikan korban, dan Ishak tidak tahu, Ibrahim membawa juga Ismail dalam peristiwa itu, dan Ismail tahu kalau adiknya dijadikan korban. Aneh kan? Jadi semakin rumit, kenapa? Terjadi manipulasi itu. Saya tulis ini di Facebook saya, seingat saya. Tapi di bagian notes. Anda bisa baca di situ. Saya tuliskan. Jadi teks-teksnya itu demikian. Jadi kalau agama sudah mengalami mengalami distorsi, kalau diganti di sini, yang di sini lupa nggak diganti. Jangan dikaitkan dengan yang lain ya. Ya apa-apa dikaitkan kalau tahu. Wah, ini Pak Harun udah mulai buka kartu. Jadi diganti, di sini nggak diganti, lupa. Nah itu kalau sudah manipulasi begitu. Jadi teks kitab suci itu begitu sudah. Ya saya nggak menuduh, cuman begitu faktanya teksnya. Saya bicara teks ya. Bicara teks. Ya. Sedikit teman-teman mungkin bisa dijelaskan juga kedudukan umat Islam mendudukan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam dalam penciptaan yang mungkin yang Ustaz pernah. Oh, iya. Masuk dalam penyebutan jumlah. Iya. Penyebutannya juga. Mungkin itu menarik juga meyakinkan. Iya. Quran itu memang bukan hanya ini ya. Bukan hanya sekedar informasi, tapi apa yang disebutkan Quran, huruf demi huruf itu tertata betul-betul rapi banget. Pernah nggak mendengar ayat Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu kalau diterjemahkan, sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata kun fayakun. Itu arti harfiahnya. Tapi redaksi Arabnya itu luar biasa itu. Karena Allah menggunakan kata masal itu 2 kali diulang. Kalau misalnya hanya tertulis 1 kata masal, itu nggak mengubah arti sebetulnya. Coba misalnya ayatnya bunyinya begini. Inna mathala Isa indallah kamathali Inna mathala Isa indallah ka Adam. Masalnya dihilangkan. Nggak mengubah makna. Tapi kenapa Allah pakai kata masal 2 kali? Karena di sini tujuannya untuk menyeimbangkan. Karena ada 1 kata di situ sebagai kata sentralnya, khalaqahu, penciptaannya, ya. Coba Anda lihat dalam Quran yang bahasa Arabnya. Sebelum kata khalaqahu itu terdiri atas 7 kata sebelum kata khalaqahu. Dan 7 kata setelah kata
khalaqahu. Coba hitung. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Berapa kata? 7 kata. Khalaqahu baru sentralnya. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Yang disandingkan nama siapa? Nama Isa dan nama Adam. Berapa kali nama Adam dan nama Isa terulang dalam Al-Quran? Ternyata kalau di komputer, ini kan ahli komputer semua di sini. Orang teknik toh. Cari di komputer nama Adam dalam Al-Quran. Ternyata tercantum sebanyak 25 kali. Nama Isa berapa? 25 kali. Kalau dalam sistem pemadatan Arab, Adam 25 kali. Isa 25 kali. 257. 257. Balik lagi ke situ. Dan anehnya lagi, 2 nama ini ketemu, ya, ketemu dalam satu surah, ketemu dalam satu ayat yang sama, bersanding, ini satu-satunya dalam Quran. Itu ternyata urutan ke-7 dari penyebutan 25 kali dalam Al-Quran. Kayak begitu Quran tuh. Jadi kalau kita bayangkan, Nabi kita ini kan Nabi yang ummi. Tapi anehnya, meletakkan ayat itu seakan-akan dia lebih tahu, ini letakkan ayat ini sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Nah, kayak gitu Quran tuh. Jadi mukjizatnya luar biasa dalam Al-Quran. Itu baru masalah redaksi. Ini kajian linguistik sebetulnya. Kajian linguistik. Karena setiap kata dalam Al-Quran itu ada makna yang membedakan dengan istilah-istilah yang lain. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Rinciannya lebih rigid lagi. Karena waktu sudah masuk sholat isya, ilmu yang diberikan sama Ustaz ini sangat bermanfaat, dan saya yakin banyak dari peserta yang masih menyimpan pertanyaannya, dan rangkaian acara ini tidak berakhir hanya workshop saja, dan setelah sholat asar masyarakat takbir akbar, jadi mungkin pertanyaan yang masih disimpan masih bisa diutarakan setelah saat takbir akbar. Dan kemudian dari KBI ada hadiah untuk bagi penanya, 4 penanya, tapi hadiah dengan cuma 2, jadi mungkin Ustaz bisa memilih dari dua penanya diberikan hadiah. Moderatornya ini karena semangatnya sampai lupa kalau mau berbuka, padahal belum berbuka sudah bisa berbuka. Baik, ini ada 2 hadiah. Mau pertanyaan susah atau pertanyaan gampang? Hah? Saya yang bertanya atau dia yang bertanya tadi diberikan? Oh, yang bertanya. Wah, saya lupa namanya masalahnya. Siapa ya? Iya, ada sisi yang tadi yang mengenai Bangladesh itu mana? Yang mengenai Bangladesh tadi siapa? Terus satunya itu yang awam, jangan takut untuk mentransfer mengenai hadis kepada yang lain. Siapa tadi? Ya itu. Ya wis. Karena bukunya ini beda, yang satu tipis, yang satu tebal. Saya tanya dulu ya. Ya enggak apa-apa. Loh kok malah. Ya sini. Cuma saya tanya sederhana aja. Kamu bisa nggak menyebutkan 3 generasi ke atasmu? Generasi saya ke atas. Bukan generasi kakak kelasmu, bukan? Bapak Adimi Wisata bin Eon Sukara bin Ahwi. Oh, berarti sudah lumayan. Ini. Ustaz, yang ini saya sudah punya, Ustaz. Oh, enggak ada ngaruh. Yang lain aja. Yang belakang punya yang mana? Punya dua-duanya. Ya udah. Oh ya, sama-sama. Berarti yang belakang ini ya. Nanti nemui saya atau saya menemui Anda?
karena acara workshop sudah berakhir, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.